Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya berada di depan stasiun Jember. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api baru di GPK 2023, yaitu kereta api Pandalungan yang startnya dari stasiun Jember menuju ke Jakarta langsung direct tanpa transit. Nah, tanpa banyak bicara, kita langsung masuk saja ke stasiun Jember karena waktunya kurang 1 jam dari keberangkatan. Sekarang pukul 2, untuk kereta api ke Pandalungan ini berangkat pukul 3. Mari kita masuk ke dalam stasiun. Nah, oke, saya sudah mencetak tiket ya. Sebenarnya tidak usah dicetak, tidak apa-apa, karena ini hanya sebagai bukti saja, di fisik lah. Oke, setelah itu saya akan masuk ke dalam. Masnya Pandalungan, jangan salah naik ya. Ya, makasih Pak. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di ruang tunggu stasiun Jember. Nah, di sini saya akan menunggu rangkaian kereta api Pandalungan dilansir menuju ke jalur 2 stasiun Jember. Karena untuk saat ini rangkaian kereta api Pandalungan belum tersedia di jalur 2 stasiun Jember. Tapi untuk jam segini kemarin itu sudah dilansir ya teman-teman. Jadi untuk hari ini masih belum dilansir dan saya akan menunggu sampai kereta api Pandalwangi berangkat karena masih belum diizinkan masuk ke dalam peron ya, karena rangkaiannya juga belum tersedia. Jadi kita tunggu kereta api Pandalungan itu dilansir menuju ke jalur 2 stasiun Jember. Oke, saya berangkat di tanggal 2 atau sehari setelah peresmian kereta api Pandalungan di tanggal 1 Juni 2023 kemarin. Nah, alasan saya berangkat sehari setelah itu karena saya di tanggal 1 kemarin itu tidak dapat tiket full trip teman-teman, yang harga promo seharga 300.000. Jadi ya mau nggak mau harus berangkat tanggal 2. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kemarin sudah bisa mengabadikan peluncuran kereta api baru, kereta api Pandalungan di Jember ya. Oke, kita tunggu rangkaian kereta api Pandalungan ini sampai tersedia di jalur 2 stasiun Jember. Oke, kereta api Pandalwangi berangkat dari stasiun Jember. Dan bebarengan rangkaian kereta api Pandalungan dilansir menuju ke jalur 2 stasiun Jember. Itu ya. Dilansir dari jalur berapa ya? Jalur 4 atau jalur 5 ya? Menuju ke jalur 2 kemungkinan. Dan kereta api Pandalwangi sudah berangkat menuju ke Ketapang. Oke, kereta api Pandalungan sudah mulai mundur di jalur 2 ya. Oke teman-teman, rangkaian kereta api Pandalungan sudah tersedia di jalur 2 stasiun Jember. Nah, saya mulai langsung fokus ke kereta makannya ya. Ini menggunakan kereta makan mewah hasil modif dari Balai Yasa Surabaya Gubeng
yang aslinya ini di transit kereta api Gumarang, akan tetapi untuk saat ini ada di kereta api Pandalungan ya. Entah ini selamanya atau cuman pas awal-awal saja. Jadi dari barat dan dari timur itu semuanya mewah teman-teman untuk kereta makannya. Nah, nanti kita akan ke kereta makan setelah lepas dari Probolinggo saja, karena suasananya enak, senja-senja gimana gitu. Untuk saat ini kita langsung menuju ke kereta eksekutif 1 yang berada di depan, karena kurang 25 menit lagi kereta api Pandalungan ini akan berangkat. Masih lama sih. Nah, oke teman-teman, seperti ini rangkaian kereta api Pandalungan menggunakan eksekutif kaca lebar semua. Dari eksekutif 1 sampai 8 itu menggunakan kaca lebar semua ya. Bahkan pembangkitnya juga itu pembangkit kaca lebar. Akan tapi untuk transit satunya yang saya hunting kemarin itu eksekutif 1 kaca pesawat ya, dan di depannya itu ada pembangkit. Tapi untuk transit yang satu ini di tanggal 2 itu eksekutif 1 menggunakan kaca lebar dan di depannya langsung lokomotif. Oke, kita langsung naik saja ke tempat duduk saya di 1A. Tempat duduk saya di depan sendiri ya, dan masih sepi. Nah, sebelum keretanya berangkat, ini masih pukul 14.41, jadi kurang 19 menit lagi kita akan lihat lokomotif yang berdinas kereta api Pandalungan nomor 7677F dari stasiun Jember menuju ke Gambir. Nah, lokomotif yang berdinas kali ini adalah CC 204-0301, yang artinya CC 204 mulai berdinas tahun 2003, urutan ke-1 milik Depo Induk Jogja. Nah, CC 204 ini merupakan CC 204 generasi ke-1 yang memakai kabin hidung kotak ya, yang hanya 7 unit di Pulau Jawa. Nah, sedangkan untuk yang batch kedua atau generasi kedua itu menggunakan kabin miring seperti CC 203, tapi hanya ada di Pulau Sumatera. Dulunya ada di Jawa sih, cuman sekarang pindah dinasan ke Pulau Sumatera. Nah, oke teman-teman, sekarang saya berada di samping rangkaian kereta api Pandalungan. Nah, kereta api Pandalungan ini merupakan salah satu kereta api baru yang diluncurkan di KPK 2023. Nah, selain kereta api Pandalungan, itu ada kereta api Argo Semeru, Manahan, terus Argo Merbabu, dan Banyu Biru. Dan apalagi ya, kalau ada yang kurang silakan bisa ditambahkan lagi. Nah, di KPK 2023 selain jadwal semua kereta api itu berubah dan perubahan percepatan juga ada. Nah, PT Kereta Api itu menambahkan beberapa kereta api baru, yang salah satunya adalah kereta api Pandalungan ini sendiri. Nah, akhirnya saya bisa mencoba kereta api baru walaupun tidak pas perdananya, dari stasiun Jember langsung ke Jakarta tanpa transit. Oke, 10 menit lagi kereta apinya akan berangkat. Kita langsung saja masuk ke dalam rangkaian. Nah, kereta api Pandalungan ini untuk sekarang itu memegang kasta tertinggi di perkeretaapian Indonesia sebagai kereta api terjauh yang menempuh jarak 920 km dari Jember hingga ke Jakarta Gambir. Yang sebelumnya tahta tertinggi ini dipegang oleh kereta api Gajayana dari stasiun Gambir menuju ke Malang dengan jarak 907 km. Dan untuk durasi dari Jember ke Jakarta itu, kalau dari Jember itu sekitar 13 jam 45 menit. Akan tetapi kalau dari Gambir itu sekitar 14 jam lebih. Nah,
untuk kereta api Kencana dari Gambir ke Jember itu hanya menempuh waktu 12 jam saja. Nah, oke teman-teman, perjalanan kereta api Pandalungan sudah diberangkatkan dari stasiun Jember tepat pada pukul 15.00. Oke, semoga perjalanan kali ini selamat dan lancar sampai tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Oke teman-teman, kereta api Pandalungan sudah tiba di pemberian pertama, yaitu stasiun Tanggul ya. Nah, kereta api Pandalungan ini dari stasiun Jember ke barat atau ke Gambir itu di daerah Dop 9 itu hanya berhenti di 3 stasiun saja, yaitu stasiun Tanggul, Probolinggo, dan Pasuruan. Selain itu kereta api Pandalungan ini melintas langsung semua ya. Wah, sangat hebat banget nih kereta ini. Oke, kereta ini hanya berhenti 3 menit dan sebentar lagi akan berangkat kembali ya. Berhenti di stasiun Malasan. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar dengan pelanggan lainnya. Nah oke teman-teman, pukul 16.15 kereta api Pandalungan sudah sampai di stasiun Malasan. Nah di sini kereta api Pandalungan itu akan bersilang dengan kereta api Sri Tanjung nomor KA 242A kalau nggak salah ya. Nah uniknya di sini kereta api Pandalungan walaupun dia kelas eksekutif, dia mengalah dengan kereta ekonomi subsidi teman-teman. Karena kereta api Pandalungan ini statusnya masih fakultatif ya. Kalau di perjalanan KPK 2023 ini, makanya kereta fakultatif atau tambahan itu bakalan mengalah dengan kereta api reguler walaupun itu kelasnya ekonomi subsidi sekalipun. Wah, jarang-jarang nih kereta eksekutif berhenti di stasiun Malasan, karena stasiun Malasan ini stasiunnya cukup
terpencil ya, masuk di rumah warga gini, tapi di samping kanan kiri tadi itu full dengan hutan. Oke, kita tunggu kereta api Sri Tanjungnya melintas di stasiun Malasan. Oke teman-teman, kereta api Sri Tanjung sudah melintas langsung stasiun Malasan. Kereta api Pandalungan persilang dengan kereta api Sri Tanjung normal ya. Untuk jadwalnya di sini pukul 16.15. Oke, kita masuk ke dalam kereta kembali dan sebentar lagi kereta api Pandalungan akan berangkat dari stasiun Malasan menuju ke Gambir. Pada dulu ibu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fasilitas yang ada di Eksekutif 1 Kereta Api Pandalungan kali ini, yaitu untuk satu keretanya itu ada kapasitas 50 tempat duduk dan 50 orang ya pastinya. Nah, lalu untuk kelas eksekutif di sini juga mendapatkan meja kecil untuk menaruh minuman atau makanan yang bisa ditaruh di sini. Lalu di bawahnya itu ada colokan listrik, bisa ngecas untuk HP dan laptop sekalipun, tapi tidak boleh untuk mencolokkan kompor listrik ya. Lalu di sini tentunya juga ada footrest ya, yang bisa diatur ketinggiannya, bisa gini dan bisa gini juga. Bisa gini juga ya. Lalu di sini ada kantong untuk menaruh barang-barang yang kecil ya. Lalu di sini disediakan kresek untuk menaruh tempat sampah kita. Lalu di sini ada gantungan untuk menaruh jaket maupun hoodie dan sebagainya ya. Lalu di sini mendapatkan tirai untuk ditutup jendelanya ya. Nah, untuk di setiap kursinya itu ada meja kecil untuk makan ataupun menaruh laptop di sini ya, untuk nugas, untuk apa, kerja, mengerjakan sesuatu bisa di sini. Dan minuman pun juga bisa di sini. Lalu yang pastinya untuk kursi di kereta eksekutif itu bisa di reclining ya teman-teman. Di sini ada tombolnya untuk mereclining kursinya. Dan tidak lupa di sini juga ada armrest untuk menaruh tangan kita yang satunya. Lalu di atas terdapat kompartemen untuk menaruh tas maupun koper. Di setiap ujung kabinnya itu ada TV ya, tapi tidak ada hiburan entertainment lainnya. Nah, untuk kereta eksekutif itu di belakang terdapat kursi jomblo ya, seperti pada umumnya eksekutif, tapi ada yang spesial di kereta api Mutiara Timur itu hanya 48 seat, tidak ada ini ya, kursi jomblonya atau seat sendirian di belakang maupun di depan ujung sana. Lalu juga ini ada CCTV untuk keamanan, dan ya lampu utamanya seperti ini. Mungkin nanti malam mode malamnya akan dinyalakan hanya pinggir-pinggirnya saja ya. Oke teman-teman, saya kembali ke tempat duduk asal saya ya, di seat nomor 1A, 1B. Nah, di sini saya mendapatkan
filmnya sudah buruk banget teman-teman, sudah burem. Jadi untuk melihat keluar itu sangat tidak enak banget ya. Lalu di sini legroom untuk yang di bagian depan itu sangat sempit banget teman-teman. Sebentar lagi saya lihatkan ya untuk penampakan legroom di seat nomor 1A ini. Jadi sempit banget teman-teman. Wah, apes ya, mau gimana lagi, sudah terlanjur ya. Kita nikmati saja perjalanan ini walaupun mendapatkan banyak kekurangan. Seperti ini ya teman-teman, untuk legroom di depan sendiri hanya segini loh, parah eman ya, gimana lagi. Tapi untuk di belakang-belakang itu sangat longgar banget loh, tapi untuk yang depan ini sangat sempit banget teman-teman ya, gimana lagi sih, parah. Dinikmati saja. Nah oke teman-teman, perjalanan kereta api Pandalungan sudah sampai di stasiun Probolinggo. Nah di sini bersilang dengan kereta api Logawa dari stasiun Purwokerto menuju ke Jember. Wah, Probolinggo nih, rasanya pengen pulang tapi perjalanan masih jauh. Belum setengahnya ini, malah masih seperempatnya lah mungkin. Di sini ada pengisian air juga ya, pengisian air toilet. Dan ini kereta api Logawa persiapan berangkat. Oke, kereta api Logawa sudah berangkat dari stasiun Probolinggo, dan kereta api Belambangan dan kereta api Pandalungan masih menunggu waktu keberangkatan pada pukul 16.49 ya, kurang 4 menit lagi. Nah oke teman-teman, kereta api Pandalungan sudah sampai dari stasiun Pasuruan. Nah kereta api Pandalungan ini dari Jember hingga ke Pasuruan hanya memakan waktu sekitar 2 jaman lebih. Oke, persiapan berangkat. Oke teman-teman, selepas dari Pasuruan saya akan OTW ke kereta makan untuk review kereta makannya. Nah oke teman-teman, ini dia ya kereta makan mewah milik kereta api Pandalungan, yaitu M100101. Nah di sini menggunakan pintu otomatis ya. Jadi kita saat masuk ke kereta makan ini mencet tombol ini ya. Nah, buka sendiri.
dan dalamannya seperti ini ya. Nah beginilah teman-teman, untuk dalaman dari kereta makan kereta api Pandalungan pada hari ini. Ini menggunakan kereta makan mewah ya teman-teman, karena pada awal peluncuran kereta Pandalungan ini, kedua transit kereta api Pandalungan ini menggunakan kereta makan mewah hasil modifikasi Balai Esa Surabaya Gubeng. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya. Untuk kursinya ini menggunakan kursi bludu atau kursi kain, dan mejanya ini seperti terbuat dari marmer ya, seperti ini. Dan ini kereta makannya mewah banget teman-teman. Lalu dihiasi dengan lampu kuning-kuning, jadi menambah kesan mewah dari kereta makan ini sendiri. Lalu di bawahnya ada colokan ya. Nah, di sini tadi saya memesan 1 gelas cappuccino dan kita nikmati senja di kereta makan kereta api Pandalungan. Nah, untuk dinding di kereta makan ini juga terbuat dari ornamen-ornamen kayu ya, dan dilengkapi dengan lampu-lampu biasa seperti itu, jadi menambah kesan mewah juga dari kereta makan ini. Di belakang kereta makan ini juga terdapat ornamen-ornamen kayu seperti ini ya, di situ juga ada. Dan ini lukisan seperti apa ini, keren, di Balai Esa Surabaya Gubeng ya. Dan di sini juga menggunakan pintu otomatis, yang dimana pintu otomatis di kereta itu sangat jarang sekali, dan di kereta makan ini menggunakan pintu otomatis ya, padahal hanya kereta makan, tapi kesan mewahnya itu dapat banget teman-teman. Nah oke teman-teman, tadi saya memesan 1 gelas cappuccino di kereta makan kereta api Pandalungan seharga 13.000. Nah, ini di sini pesanan saya sudah datang. Mari kita nikmati, ngopi-ngopi sambil menikmati senja di kereta makan mewah. Mantap. Nah, oke teman-teman, kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Bangil. Nah, di sini dari belakang ini ada kereta api Tawangalun yang persiapan masuk stasiun Bangil. Loh, sekarang kereta api Tawangalun dari Malang LH ya? Kok tumben ya? Oke, kereta api Tawangalun sudah masuk stasiun Bangil. Kereta api Pandalungan di stasiun Bangil selain bertemu dengan kereta api Tawangalun, ini kereta api Pandalungan juga menunggu kereta api Ranggajati yang dari arah Cirebon menuju ke Jember. Jadi kereta api Pandalungan di stasiun Bangil ini bertemu dengan 2 kereta api sekaligus. Asli, saya sangat terkagum banget ya dengan hasil karya Balai Esa Surabaya Gubeng ini, memodif kereta makan hingga semewah ini ya. Wah, ini sih walaupun perjalanan jauh juga, di sini bakalan betah banget teman-teman. Ya walaupun kesannya agak gemelodak sih, tapi di sini ini kesannya beda banget, beda daripada kereta makan lainnya. Kereta makan ini pun dengan kereta makan stainless itu sangat
benar-benar kalah dan jauh perbandingannya. Ini benar-benar bikin ketagihan di sini ya. Sudah suasananya adem, terus feel-nya itu enak banget buat makan, buat minum. Pokoknya cocok banget ya. Saya akui kereta makan ini sangat top banget. Ya walaupun ini agak gemelodak sih. Ya namanya juga kereta makan ya, harap dimaklumi. Jadi ya tidak ada kereta makan yang bisa anteng kemungkinan sih ya. Oke, karena ini sudah malam dan ini minuman saya sebentar lagi habis, kita sebentar lagi kembali ke kereta ya. Nah, di sini terdapat mini pantry untuk menjual makanan dan minuman yang dijual oleh Prami ya. Lalu di sini ada musola yang bisa kapasitasnya sekitar 3 orang. Lalu di sini ruang operator. Oke teman-teman, kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Sidoarjo. Nah, di sini kereta api Pandalungan ini akan bersilang dengan kereta api Penataran dari stasiun Surabaya Kota menuju tujuan akhir stasiun Blitar. Dan kereta api Penataran ini akan masuk di jalur 1 ya. Nah, armada yang saya dapatkan di eksekutif 1 yaitu K1000222 milik SBI. Yang artinya kereta eksekutif tidak berpenggerak mulai berdinas tahun 2002 urutan ke-22 dan diasuh oleh Depo Kereta Surabaya Pasar Turi. Nah, di sini ada beberapa informasi seperti ini. Lalu mulai berdinas 12 Maret 2022, P48 SGU, perawatan 2 tahunan itu tanggal segitu. Lalu bawahnya itu segitu ya, tahun 2023. Berarti sebentar lagi ini akan melakukan perawatan ya.
teman-teman, kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, di sini kereta api Pandalungan ini melakukan pergantian kru masinis dan aktivitas naik turun penumpang. Nah, penumpang kereta api Pandalungan yang naik dari stasiun Surabaya Pasar Turi tadi saya lihat itu lumayan rame banget ya teman-teman. Dan yang turun lumayan sedikit ya, atau juga banyak juga ya, kurang tahu. Yang jelas tadi yang naik itu banyak banget. Oke teman-teman, kereta api Pandalungan telah tiba dan berhenti di stasiun Lamongan. Di sini kereta api Pandalungan berhenti sekitar 3-5 menit ya untuk aktivitas naik turun penumpang. Nah, oke teman-teman, kita review toilet untuk di eksekutif 1 ini ya. Kita lihat, wow, toilet mewah teman-teman, toilet mewah modifan Balai Yasa Manggarai. Nah, di sini langsung ada cermin seperti biasa, lalu di sini ada wastafel, airnya mengalir ya. Lalu di sini ada tempat tisu, di sini memakai toilet duduk, di sini ada flashnya, lalu di sini untuk kacanya bisa dibuka, dan di sini ada pegangan untuk pegangan begini ya. Lalu di sini ada tabung sabun. Nah, istimewanya di sini ada hair dryer ya, atau pengering tangan, berfungsi dengan baik. Dan ya seperti ini, toilet mewah modifan hasil Balai Yasa Manggarai. Nah, di sini terdapat tempat untuk menaruh HP, terus benda-benda kecil lainnya lah. Seperti ini penampakan toilet mewah di eksekutif 1, eksekutif K1000222 SBI. Nah, oke teman-teman, perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Cepu. Nah, stasiun Cepu ini sudah memasuki wilayah Daop 4 Semarang ya. Dan di stasiun Cepu ini sudah memutar lagu kedatangan Gambang Semarang tadi ya, pas datang di stasiun. Selain itu, di timur stasiun Cepu ini kan ada jembatan. Nah, itu merupakan perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk perbatasan Daop 8 dan Daop 4 sendiri, kalau nggak salah itu ada di stasiun Tobo ya, setelah Tobo ya, kalau nggak salah sih. Nah, di stasiun Cepu sendiri ini terdapat subdepo lokomotif untuk menyimpan lokomotif kereta yang berakhiran di sini. Di antaranya itu ada kereta lokal Cepu. Kalau sekarang namanya itu kereta lokal Blora Sura atau komuter lain Blora Sura, dan ada kereta api Blora Jaya yang berakhiran di stasiun Cepu. Teman-teman, selepas stasiun Lamongan tadi dibagikan selimut ya, untuk penumpang kelas eksekutif untuk sekarang itu free selimut di malam hari semuanya ya, tanpa terkecuali. Kecuali yang rute pendek mungkin nggak dapat ya, untuk yang full trip itu baru dapat di malam hari. Jadi seperti ini terbungkus
terus di kemasannya di plastik. Jadi kita buka. Nah oke teman-teman, perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Ngrombo. Nah di stasiun Ngrombo ini kurang beberapa peta lagi itu akan Semarang ya. Di stasiun Ngrombo ini juga terdapat tempat kedinasan untuk sarana Dirjen K ya. Oke, ini persiapan berangkat. Oh iya teman-teman, mengenai asal-usul nama kereta Pandalungan itu sendiri, yaitu kata Pandalungan ini diambil dari arti suku Madura atau kebudayaan Madura, atau juga bisa warga Madura yang berada di Pulau Jawa. Jadi warga Madura ini tersebar di daerah Jawa Timur, seperti halnya di daerah Tapal Kuda. Tapal Kuda sendiri meliputi wilayah Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Probolinggo. Nah, maka dari itu kereta Pandalungan kan startnya dari Jember. Nah, karena di Jember juga banyak warga Madura atau bisa disebut Madura swasta, maka kata Pandalungan ini dijadikan sebagai nama kereta. Jadi seperti itu ya untuk asal-usul kereta Pandalungan. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Pandalungan akan tiba di stasiun Semarang Tawang Banjaten. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Semarang Tawang Banjaten. Nah, entah ya, agak aneh juga ya penyebutan Semarang Tawang Banjaten, karena agak gimana gitu. Nah, Semarang ini sendiri merupakan pusat dari daerah operasi 4 Semarang, di mana di Semarang ini juga ada 2 stasiun besar, yaitu stasiun Semarang Tawang Banjaten ini dan Semarang Poncol. Nah, akan tetapi untuk depo lokomotif dan depo kereta itu ada di Semarang Poncol, bukan di Semarang Tawang ya. Oke, ini pukul 22.48 sudah tiba di Semarang Tawang Banjaten. Selamat datang di daerah operasi 4. Nah, perjalanan kereta api Pandalungan ini dari Jember hingga ke Gambir itu via Pantura ya, atau via utara. Jadi dari Surabaya ke Semarang, Pekalongan, Cirebon hingga ke Jakarta nanti. Oh ya, di Semarang sendiri ini banyak bangunan bersejarah ya. Dan juga bangunan stasiun itu sangat identik dengan bangunan zaman dahulu ya. Seperti ini, bangunan Semarang Tawang Banjaten itu sangat khas dengan bangunan zaman kolonial dulu ya.
perjalanan kereta api Pandalungan sudah sampai di stasiun Cirebon. Wah, bangun-bangun sudah sampai di Cirebon ya. Benar-benar ngantuk tadi dari Semarang langsung tidur dan bangun-bangun langsung Cirebon. Oke, ada kereta yang persiapan masuk ya. Entah kereta api apa ya. Wow, luar dinas K1 pakai K3. Ini kereta apa entah. Nah, Cirebon ini merupakan pusat dari Daob 3 Cirebon ya. Dan di sini juga terdapat depo lokomotif dan depo kereta sebagai tempat penyimpanan kereta-kereta yang startnya dari Cirebon. Di antaranya ada kereta api Ranggajati dan sebagainya. Apalagi ya, kurang tahu saya. Oke. Dan sebelahnya ini masih ngantuk ya. Kita masuk saja ke dalam kereta. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan kesimpulan naik kereta api Pandalungan dari stasiun Jember menuju ke Gambir. Nah, untuk yang pertama, untuk masalah suhu di kabin penumpang di eksekutif K1000222 SPI itu suhunya cukup lumayan dingin ya, gak dingin banget sih, tapi ya dingin kalau dirasakan. Entah ada di suhu berapa karena saya tidak melihat penunjuk suhu di dalam kabin tersebut. Lalu yang kedua, untuk masalah guncangan di K1 tersebut, guncangannya ya lumayan enak, tapi di beberapa lintas itu masih ada gemelodak. Dan untuk di beberapa lintas itu masih ada gemelodaknya teman-teman. Jadi di lintas mana ya? Saya ambil poinnya itu ada di lintas Pasuruan Bangil dan setelah Cepu kalau nggak salah. Itu masih ada gemelodaknya. Lalu untuk peredam sendiri di dalam kabin itu lumayan bagus ya dan senyap juga. Untuk yang ketiga yang saya kagumi, toilet di eksekutif tersebut sangat mewah banget dan saya acungi jempol, hasil karya dari Balai Yasa Manggarai. Saya acungi benar-benar bagus ya. Untuk toiletnya ini feelnya, tahu kesannya itu seperti di toilet hotel. Nah, untuk kekurangan
di eksekutif satu itu yang ada beberapa poin yang saya catat adalah untuk kaca yang di seat saya 1A 1B itu kacanya buram teman-teman. Jadi untuk melihat pemandangan keluar itu sangat tidak enak banget. Ya efek buramnya itu karena kaca film yang sudah usang dan menurut saya perlu diganti. Karena kenapa? Eksekutif tersebut sangat cocok untuk menikmati pemandangan di sore hari ya, apalagi dia memakai eksekutif kaca lebar. Ya bisa dibilang panoramik versi murahnya sih. Dan saya sangat kecewa sekali. Wah, saya sampai beberapa kali pindah ke seat lain di seat kosong untuk melihat pemandangan keluar karena pemandangan di kaca saya itu sangat buram sekali. Lalu yang kedua, jarak antara kursi ke dinding toilet itu sangat mepet banget teman-teman. Entah kenapa saya bandingkan dengan eksekutif lain, di pojok yang sama atau di pojok depan itu lebih lebar teman-teman. Tapi kenapa di eksekutif saya malah sempit banget seperti naik ekonomi. Jadi saya sempat beberapa kali pindah tempat untuk merekam keberadaan entah saya di stasiun atau di mana, karena dari Surabaya ke Jakarta samping saya itu ada penumpang lain. Jadi saya tidak enak dengan penumpang tersebut. Jadi saya memilih seat yang kosong. Nah, untuk masalah tarif dari Jember ke Jakarta Gambir, saya mendapatkan harga di harga Rp300.000 dengan harga promo. Untuk harga aslinya, Pandalengan ini seharga 580 untuk harga terendah dan ada di 700.000 untuk harga tertinggi. Ya, menurut saya dari Jakarta ke Gambir dengan rute sepanjang itu dengan harga segitu 620 ribuan itu lumayan worth it ya. Ya kalau dibandingkan dengan bis harga segitu ya emang sudah dapat kelas sleeper. Tapi untuk masalah ketepatan waktu kereta pun ada pasarnya ya. Jadi kereta dengan bis itu tidak bisa disamakan. Ya tergantung kita sendiri mau naik bis atau naik kereta api. Oke, mungkin seperti itu saja kesimpulan saya naik kereta api Pandalengan dari Jember ke Jakarta. Nah oke teman-teman, perjalanan kereta api Pandalengan akhirnya telah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Wah mantap banget. Di sini langsung kelihatan Monas ya, atau Monumen Nasional. Oke, kereta api Pandalengan sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Jakarta Kota guna disimpan di situ ya, dan nanti melanjutkan perjalanan kembali menuju ke timur ke Jember pada pukul 20.05. Nah oke teman-teman, saya sudah berada di stasiun Gambir, di tujuan akhir tujuan saya. Dan oke, mungkin saya akhiri video kali ini sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.